Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Kali ini saya akan menyampaikan tentang norma. Ini mata kuliah PIH. Jadi saya akan menyampaikan tentang ragam norma dalam keteraturan dan ketertiban masyarakat. Ada norma apa aja sih di dalam masyarakat? Aduh ini kayaknya Oke, baik. Yang pertama adalah norma agama. Nah, ini pasti udah pada tahu kan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, yang kedua adalah norma kesopanan. Ini terkait dengan adat kebiasaan. Oke, yang ketiga norma kesusilaan. Kemudian yang keempat norma hukum, karena kita fakultas hukum. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Terkait dengan norma agama, maka kita bisa mengambil sumber-sumber norma tersebut itu dari kitab suci masing-masing agama gitu. Pasti udah pada tahu kan, kitab suci umat Islam, Al-Quran, kitab suci umat Kristen, Injil, dan seterusnya. Nah, kemudian semua agama juga mengajarkan kebaikan, mengajarkan hal-hal yang baik. Walaupun di dalamnya pasti tetap ada sanksinya gitu. Nah, untuk terkait dengan agama, ini kan sanksinya bisa surga dan neraka gitu. Akibat ataupun dampak dari ketika kita melakukan hal baik, maka kita akan mendapatkan surga. Ketika kita melakukan hal yang buruk, maka kita akan mendapatkan neraka, atau istilahnya ganjaran gitu ya. Nah, dalam setiap norma itu biasanya dalam setiap norma, untuk norma agama, ketika penegakan hukumnya atau implementasi dari norma itu biasanya ada lembaga-lembaga agamanya. Misalnya ada pemuka agama, ada kalau Islam ada dewan masjid dan seterusnya gitu. Kalau gereja juga kan ada juga seperti itu. Nah, itu terkait dengan norma agama. Jadi di dalam norma itu ada sumbernya, dia mengambilnya dari mana, kemudian bisa isinya bisa apa gitu. Kayak kalau misalnya kalau misalnya aduh ada WA jadi lupa. Kalau misalnya Islam ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Nah, itu kan isi dari norma itu gitu kan. Yang kalau misalnya kita melaksanakan yang wajib seperti apa, meninggalkan yang wajib bagaimana, melaksanakan yang sunnah seperti apa. Nah, itu kan dampaknya atau akibat hukumnya. Nah, tapi isinya adalah wajib, sunnah, mubah, makruh. Itu untuk norma agama. Kemudian yang kedua, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini terkait dengan adat kebiasaan, gitu. Adat kebiasaan di suatu masyarakat. Ini biasanya terkait dengan perintah, larangan, atau anjuran. Jadi isinya itu perintah, larangan, atau anjuran. Nah, dalam menjalankan norma kesopanan itu biasanya ada pemuka adat atau tokoh masyarakat itu sendiri gitu. Nah, ketika ngomongin sanksi di dalam norma kesopanan, yaitu berbicara patut atau tidak patut, sopan atau tidak sopan. Sehingga kalau ngomongin sanksi, maka akan ada penghargaan bagi orang yang melakukan dengan patut, tetapi akan ada respon negatif ataupun berupa pengucilan misalnya bagi perilaku yang memang tidak patut atau tidak sopan gitu. Nah, yang ketiga adalah norma kesusilaan. Nah, ini norma kesusilaan ini menjadi penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun sebetulnya norma kesusilaan ini sangat terkait dengan internal diri sendiri dan kesadaran diri gitu. Karena ini tidak ada misalnya tidak ada kayak tokohnya atau apanya gitu yang tadi seperti di dalam norma kesopanan ataupun adat istiadat. Kalau norma kesusilaan itu internal diri sendiri. Jadi dia merasa bersalah nggak ketika dia melakukan asusila gitu, atau dia merasa
apa ya, dia merasa lega enggak gitu kalau melakukan sesuatu yang baik, atau dia merasa bersalah nggak kalau melakukan sesuatu yang buruk. Jadi itu benar-benar ke personal, benar-benar ke internal kesadaran diri si manusianya. Kemudian norma hukum. Nah, ini norma hukum ini yang sumbernya itu dari peraturan perundang-undangan. Isinya perintah dan larangan. Masih ingat nggak definisi hukum? Nah, itu kan isinya perintah dan larangan ataupun keharusan. Nah, lembaga yang berwenang mengurusinya adalah negara, gitu, karena negara yang menentukan mau dibawa kemana politik hukum kita, gitu. Nah, sanksinya kalau kita mengindahkan norma hukum, kalau tadi kan norma agama, dosa loh, masuk neraka, sanksinya itu. Ih, lu nggak sopan loh, nggak ditemenin lagi, dikucilkan. Kalau misalnya melakukan asusila, rasa bersalah yang hebat, hingga mengurung diri, itu udah sebuah sanksi bagi dia gitu. Tapi kalau norma hukum, ketika ada yang melanggar perintah, melanggar larangan, maka negara yang berwenang untuk memberikan sanksi. Sanksinya bisa penjara kalau pidana ya, bisa denda, bisa dicabut izin, dicabut haknya, dan seterusnya. Nah, itulah tadi norma atau ragam norma di dalam keteraturan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Kira-kira ada norma yang lain nggak? Selain yang tadi saya sebutkan. Oke. Kalaupun ada, silakan ditulis di kolom komentar. Ternyata ada norma ini loh, gitu. Jangan norma-norma yang lain ya. Apalagi yang Oke. Sampai di sini dulu kuliah PIH kali ini. Kita bikin yang pendek-pendek supaya jangan di skip. Oke, terima kasih. Salam sehat, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.